teman-teman se-Indonesia. Salam asuransi. Aku suka garansi. Perkenalkan, nama saya Edi Handaya. Saya mau membawakan satu tema yang menarik, teman-teman. Saya mau edukasi, mengapa orang benci asuransi? Nah, sebelum saya bahas, teman-teman tolong dong subscribe ya, biar saya bisa edukasi teman-teman terus. Oke? Kita mulai bahas mengapa orang benci asuransi. Halo, jangan lupa follow IG saya @edihandaya. Nah, ini saya mau cerita mengapa orang benci asuransi. Ini agen asuransi lagi nawarin calon nasabah, dia berteriak kencang calon nasabahnya. Gua benci asuransi. Jangan pernah tawarin gua asuransi. Galak banget ya. Nah, kenapa sih sampai bisa orang benci asuransi? Nah, saya ceritakan tentang histori asuransi tradisional hingga asuransi unit link. Nah, ini ada 3 grafik batang yang warna hijau, merah, dan biru. Nah, dulu asuransi tidak ada unsur investasinya. Jadi, kalau bayar asuransi itu berarti premi sama dengan biaya asuransi. Contohnya kalau di sini, kalau kita mengajukan uang pertanggungan meninggal 2 miliar, biaya asuransi itu sekitar 300.000 per bulan. Nah, ini kita sebut asuransi tradisional. Nah, biaya asuransi itu, atau kita sebut premi waktu zamannya asuransi tradisional, setiap tahun akan naik. Nah, waktu nasabah umur 30 tahun membayar premi, dia tidak terasa murah. Bayar, sampai usia 40 masih sanggup bayar, 45 masih bayar, 50 masih bayar. Pas di umur 55 sudah mulai ngap bayarnya. Pas di umur 60, di usia senja dia tidak sanggup membayar premi lagi. Akibatnya apa? Uang pertanggungan 2 miliar yang dijanjikan perusahaan asuransi akan dihibahkan kepada anak tercintanya menjadi gagal total, alias tidak bisa diklaim apabila si nasabah itu meninggal dunia. Padahal dari awalnya janjinya kalau nasabah itu meninggal dunia akan diberikan uang tanggungan 2 miliar. Pertanyaan saya, salahkah perusahaan asuransinya? Atau nasabahnya yang salah? Tentunya kita harus empati kepada nasabah. Kenapa? Dia sudah berusaha membayar premi selama 30 tahun. Sejak umur dia 30 tahun. Apakah salah perusahaan asuransinya? Tidak juga, karena perusahaan asuransi kan akan membayarkan manfaat apabila premi dibayar. Nah, akibat dari peristiwa ini, jadilah momok yang kurang enak buat asuransi. Makanya cerita berkembang, asuransi penipu, asuransi tukang tipu, asuransi tukang bohong, asuransi tidak ganti klaim, susah klaim, dan sebagainya. Itulah mengapa orang benci asuransi. Nah, karena manusia pintar terus berpikir bagaimana caranya. Sebenarnya asuransi ini kan tujuannya baik, memberikan daya ungkit. Coba kita bayangkan, hanya nabung 250.000, 300.000 atau berapa, bisa mendapatkan uang pertanggungan besar, 2 miliar. Nah, akibatlah lahirlah kemudian asuransi unit link. Di mana tanpa sadar, nasabah dari awal sebenarnya mereka membayar premi itu terbagi 2, yaitu premi berkala dan seper berkala. Apa itu seper berkala? Seper berkala itu adalah reksadana. Jadi sebenarnya dari sejak awal sudah dicanangkan premi itu sebagian untuk investasi. Kenapa? Ya, karena kita tahu sulit sekali orang menabung konsisten. Ini yang paling sering terjadi di masyarakat kita. Nah, jadi tanpa sadar dia membayar premi asuransi unit link, sebagian dananya adalah untuk diinvestasikan jangka panjang. Makanya apabila nasabah tersebut pada usia tua tidak sanggup bayar premi lagi, sudah tidak usah khawatir karena polisnya bisa cuti premi. Dan ada nilai tunai yang terus berkembang yang sehingga bisa sanggup untuk terus membayarkan biaya asuransi. Sehingga tujuan untuk memberikan uang pertanggungan 2 miliar kepada anak tercintanya pasti tercapai. Bahkan ditambah dengan nilai tunai sebagai adjust inflasi. Tapi biasanya unit link itu orang bilang mahal. Ya sebenarnya kalau menabung sih kita tidak bisa sebut mahal. Makanya lahir lagi
yang kita sebut namanya tipe manakah Anda? Kalau kita punya penghasilan, biasanya kita konsumsikan dulu, baru kita nabung. Ini kita sebut tipe A. Ada juga yang begitu dapat penghasilan, dia bukan konsumsi dulu, tetapi dia tabung dulu. Setelah nabung, baru dia konsumsi. Itu kita sebut tipe B. Kalau menurut teman-teman, tipe A atau tipe B? Yang biasanya konsisten menabung, pasti menabung setiap bulannya. Tentu jawabannya adalah tipe B. Nah, saya ilustrasikan ada dua cara mewariskan uang 2 miliar yang belum ada. Contoh yang pertama, ini ada dua kawan, Ali dan Paul, sama-sama usia 35 tahun, berarti sudah produktif. Dia mau buat warisan 2 miliar untuk anak-anak tercintanya. Dia mau rubah garis ekonomi keturunan anak cucunya. Nah, Ali, dia masih konvensional. Dia hanya mengerti menabung di bank. Oke, dia memulai menabung pada usia 35 tahun. Setiap bulan dia sisihkan uang 1 juta. Kalau nabung di bank, setahunnya antara lain kurang lebih 1% per tahun. Belum potong bunga, potong pajak. Bukan potong bunga, ya nambah bunga, tapi ya kebanyakan potong pajak dan biaya administrasinya habis. Nah, lihat, kalau dia nabung terus, ini kita udah hitung dengan future value, bunga majemuk, kira-kira sampai usia 85 tahun dia nabung, ada 50 tahun dia nabung, hanya terkumpul uang 778 juta. Lah, bagaimana sampai 2 miliar? Pertanyaannya. Kalau kita hitung, itu membutuhkan waktu 98 tahun dari dia sejak menabung usia 35. Berarti usia 133 tahun. Apakah mungkin sanggup hidup sampai usia 133 tahun? Dan juga harus konsisten setiap bulannya nabung 1 juta. Kemungkinan gagal total perencanaan untuk warisan ke anaknya. Nah, belum dari awal tidak ada uang 2 miliar. Kenapa? Kalau baru menabung 1 tahun, meninggal, boro-boro dapat 2 miliar. Apalagi udah 10 tahun juga belum dapat. 20 tahun juga belum dapat 2 miliar nih. Benar-benar harus menunggu 98 tahun kemudian baru ada 2 miliar. Wah, ini sih udah cara yang paling gagal total. Makanya banyak orang yang tidak bisa memperbaiki garis keturunannya. Nah, ada cara baru namanya, satu teman ini namanya cara Paul. Dia sudah mengenal asuransi. Dan kebetulan dia memutuskan mau beli asuransi unit link. Nah, konsepnya sama, menabung seperti di bank. Dia investasi per bulannya 1 juta. Ya, dia rencanakan menabungnya 20 tahun. Berarti dari usia 35 tahun dia mulai bayar premi 1 juta, 1 juta, 20 tahun kemudian uangnya ada 240 juta plus hasil investasi tentunya. Nah, dari awal udah standby 2 miliar. Karena kenapa? Karena ini asuransi. Baru bayar 1 bulan, 1 juta, meninggal. Apakah keluarganya menerima uang 2 miliar? Pasti terima. Karena ini manfaat asuransi yang sudah dijanjikan dari awal. Apalagi kalau si Paul ini masih hidup. Nah, 2 miliar plus nilai tunai sebagai adjust inflasi. Nah, dari kedua cara ini, menurut teman-teman, mau pakai cara yang mana? Cara biasa atau cara si Paul? Paul itu apa sih? Paper Asset Unit Link. Nah, terima kasih. Asuransi, aku suka garansi. Betul nggak? Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, setelah mendengar pembahasan saya tadi, penjelasan panjang lebar saya tadi, berubah dong tentang mindset teman-teman tentang asuransi. Nah, asuransi itu memang diciptakan untuk kita, bukan untuk merugikan kita. Betul nggak? Kalau udah merugikan ya jauh-jauh perusahaan asuransi sudah ditutup dong semua. Oke teman-teman, tinggal pilih, ada 3 pilihan, mau asuransi tradisional, asuransi link term, atau asuransi unit link. Mana yang cocok buat teman-teman? Oke? Jangan lupa teman-teman, hubungi saya Edi. Ingat asuransi, ingat Edi. Terima kasih, salam asuransi. Aku suka garansi.